Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang mau lihat di Zoom, ikut di Zoom bisa langsung klik di komentar ya itu. Silakan. Baik. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melanjutkan kajian Ihya Ulumuddin tentang keajaiban hati. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Hujjatul Islam Muhammad ibnu Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Ya, saya mau tidur ya. Terus. Oke. Qal wal 'ulumul aqliyah tanqasimu ila dunyawiyatin wa ukhrawiyatin. Dan ilmu-ilmu rasional terbagi menjadi ilmu rasional duniawi dan ilmu rasional ukhrawi. Sedikit merefer ke penjelasan pada pertemuan sebelumnya, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwasanya hati sebagai latifah robbaniyah ini sebagai ruh yang menerima ilmu, maka perlu juga dibahas bagaimana kaitannya hati ini menerima ilmu-ilmu dalam beragam bentuknya, dalam beragam klasifikasinya. Kemarin dijelaskan tentang ada ilmu rasional, di mana ilmu rasional itu adalah ilmu yang kalau bisa dibagi menjadi dua, yaitu ilmu aksiomatik, yaitu doruriyah, dan ilmu yang nadhoriyah atau muktasabah, yaitu ilmu yang teoritis, yang membutuhkan penalaran. Beda halnya dengan ilmu agama. Ilmu agama diambil dari para nabi, sumbernya dari wahyu, Al-Quran, dan Sunnah. Kemarin gimana ya? Ulumul aqliyah. Kemarin dijelaskan tentang pembagian ilmu rasional ya, tapi dari sisi karakternya. Dari sisi karakter, apakah dia itu membutuhkan penalaran untuk mendapatkannya atau tidak. Yang membutuhkan penalaran disebut sebagai ilmu muktasabah atau ilmu nadhori atau ilmu teoritis. Yang tidak yaitu ilmu doruriyah atau aksiomatik. Kemudian ada ilmu duniawi, ilmu agama ya. Dan ilmu agama sama dunia kemarin diterangkan oleh Imam Al-Ghazali sebenarnya memiliki wilayah yang berlainan. Dan sebenarnya tidak ada kontradiksi antara ilmu agama dan ilmu duniawi. Kontradiksi antara ilmu agama dan ilmu rasional itu karena beberapa orang lemah dalam memahami agama atau salah dalam memahami ilmu rasional. Enggak semua hal yang disebut sebagai rasional itu sebenarnya rasional. Ada kalanya dia salah dalam memahaminya. Kemudian pada kesempatan malam ini Imam Al-Ghazali menerangkan tentang klasifikasi ilmu rasional yang lain dari sudut pandang tentang objeknya. Objek ilmu rasional ada kalanya dunia, yaitu sesuatu yang bisa dipanca indera, sesuatu yang konkret di alam mulki wa syahadah, dan ada yang ukhrawiyah, yang kaitannya kalau di dalam bahasa ilmu kalam itu terkait dengan hal-hal sam'iyat, hal-hal yang kita menetapkannya, mempercayainya karena ada wahyu yang bersumber dari para nabi. Jadi kemarin secara umum ilmu rasional bersumber dari rasio atau akal, kemudian ilmu duniawi mengambil dari
para nabi, bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian, karena seolah-olah ada pertentangan antara ilmu rasional dengan ilmu agama, maka di sini juga dijelaskan tentang bahwasanya ilmu rasional itu juga digunakan, berfungsi, punya fungsi untuk memahami ilmu-ilmu selain ilmu duniawi, juga ilmu ukhrawi, yaitu ilmu yang terkait dengan agama. Dia mengatakan wal ulumul aqliyatu tanqasimu ila diniyatin wa ukhrawiyah. Dan ilmu rasional terbagi menjadi ilmu rasional duniawi dan ilmu rasional yang akhirat. Duniawi terkait dengan objeknya, yaitu terkait dengan hal-hal yang di alam nyata sehari-hari yang bisa dipanca indera. Fadunyawiyatu ka ilmi tibbi wal hisabi wal handasi wal nujumi wasairil hirafi wasinaat. Ilmu duniawi seperti ilmu kedokteran, ilmu matematika, ilmu teknik, ilmu astronomi, dan semua pekerjaan semua pekerjaan profesionalitas dan semua pekerjaannya. Sinaat itu kaitannya dengan pabrik, pembuatan barang dan sebagainya. Al-Khiraf itu pekerjaan. Jadi pekerjaan yang kadang tidak membuat, kadang jasa dan sebagainya. Terkait dengan ilmu pekerjaan dan produksi. Wal ukhrawiyatu, dan ilmu akhirat, ka ilmi ahwalil qalbi wa afatil a'mali wal ilmi billahi ta'ala wa sifatihi wa af'ali kama fassalnahu fi kitabil ilmi. Sedangkan ilmu rasional yang terkait dengan akhirat itu seperti ilmu tentang keadaan hati. Keadaan hati di sini, hati yang dimaksud adalah latifah rabbaniyah. Keadaannya apakah memiliki sifat yang buruk atau yang baik. Wa afatil amal, dan penyakit-penyakit amal perbuatan. Amal perbuatan dari segi zahir kadang dianggap sah, kadang dianggap tidak sah. Tapi dari segi batin kadang dianggap dia tidak ikhlas, ada yang ikhlas. Dan juga ada ilmu mengenal Allah, mengenal sifat-sifat dan af'al Allah, perbuatan Allah. Sebagaimana yang telah kita jelaskan di dalam bab al-ilm. Nah, beliau mengatakan begini, wahuma ilmani mutanafiyani. Beliau mengatakan ini, dan nanti akan dijelaskan. Dua ilmu ini, yaitu ilmu rasional yang duniawi dan ilmu rasional yang ukhrawi, itu ada dua ilmu yang saling menegasikan, yang saling menafikan. Bahasa letternya beliau mutanafian, saling menafikan. Nah, nanti dijelaskan. A'ni anna man sarafa inayatahu ila ahadihima hatta ta'ammaqa fihi qasurat basiratuhu 'alal akhir 'alal aktsar. Maksudnya adalah barang siapa yang fokus memfokuskan dirinya pada salah satu ilmu sehingga dia memperdalaminya, maka mata batinnya, ketajamannya terhadap ilmu yang lain itu akan melemah, mayoritas. Tapi sebenarnya ini bukan persoalan karakter ilmunya. Karena setiap orang itu kebiasaan itu tidak bisa fokus dalam banyak hal. Sebagaimana isyarat hadis, bahwasanya Allah tidak menjadikan dalam satu dada itu dua hati. Innallaha la ja'ala fi apa? Qalbaini fi jawfin wahid. Innallaha lam yaj'al qalbaini fi jawfin wahid. Al-hadis au kama qala. Seperti itu. Walidzalika daraba Ali radhiyallahu anhu lidunya wal akhirati thalathata amthilah. Karena itu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu membuat permisalan tentang dunia dan akhirat dengan tiga permisalan. Faqala huma kakaffatayil mizan wa kal masyriq wal maghrib wa kad dharratain. Idza ardaita ihdahuma asqatta al ukhra. Ilmu duniawi, ilmu rasional duniawi dan ilmu rasional terkait akhirat itu seperti dua timbangan.
Artinya ketika salah satunya berat, salah satunya pasti melemah. Salah satunya melemah, pasti salah satunya berat. Dan juga seperti arah timur dan barat. Jadi tidak bisa berkumpul. Dan juga seperti dua madu. Jadi dua istri. Kantor rotain itu istri. Dua istri. Jika salah satu kamu buat senang, maka kamu membuat yang lainnya itu marah. Biasa kan saingan, mereka kan saingan. Teorinya seperti itu. Mungkin teman saya siapa ini lebih paham. Yusril atau Alam lebih paham lah. Karena keturunan Jayabaya ya. Walidzalika taral aqyasa fi umurid dunya wa fi ilmi tibbi wal hisabi wal handasi wal falsafati juhalan fi umuril akhirah. Karena itu beliau di sini membicarakan soal mayoritas ulama, mayoritas orang, dan bisa dianggap nyaris keseluruhan ya. Karena memang fokusnya orang tidak bisa Suara lagi putaran dimaksud. Ini suara lagi masuk. Macam tenang. Pembayang Bapak Dol. bentar. Bentar. Ini perlu diambil ya. Karena itu walidzalika taral aqyasa. Karena itu kamu melihat orang-orang pandai dalam persoalan duniawi dan dalam persoalan kedokteran, matematika, teknik, filsafat itu bodoh dalam persoalan akhirat. Wal aqyasa fi daqaiqi ulumil akhirati juhalan fi aktsari ulumid dunya. Demikian juga kamu lihat orang-orang yang pandai dalam persoalan detil ilmu-ilmu akhirat itu bodoh dalam kebanyakan ilmu duniawi. Nah, alasan yang paling penting dan ini yang diutarakan oleh Imam Al-Ghazali adalah di sini. Li'anna quwwatal aqli la tafi bil amrayni jami'an fil ghalib. Fayakunu ahaduhuma mani'an minal kamali fil tsani. Jadi beliau ini berbicara soal tabiat dan karakter kekuatan otak pada umumnya manusia. Karena kekuatan akal tidak bisa mencakup dua hal sekaligus pada umumnya. Sehingga salah satunya pasti mencegah kesempurnaan dalam yang lain. Jadi kalau dia pandai dalam persoalan duniawi, biasanya memang tidak pandai dalam persoalan ukhrawi. Demikian juga sebaliknya. Walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam inna aktsara ahli jannati al-bulh ay al-bulhu fi umuri dunya. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda mayoritas penduduk surga itu al-bulh, yaitu orang-orang yang bodoh atau sederhana atau polos. Bulh itu polos. Artinya al-bulhu fi umuri dunya. Polos dalam persoalan duniawi. Kebanyakan. Karena kekuatan akal itu kan terbatas. Sehingga tidak bisa memfokuskan dalam banyak persoalan. Bahkan dalam persoalan duniawi saja, sama-sama duniawi. Ketika seseorang itu memilih spesialisasi tertentu, maka ilmu yang lain biasanya tidak tergarap dengan baik. Demikian juga ilmu agama. Ilmu agama juga memiliki spesialisasi-spesialisasi yang banyak. Sehingga ketika salah seorang itu mempelajari beberapa ilmu atau salah satu ilmu dengan tekun, biasanya ilmu yang lain tidak tergarap dengan serius. Itu lebih kepada karakter akhirat, karakter akal, kekuatan akal manusia ya. Wa qala al-Hasanu fi ba'dhi mawa'idhihi laqad adraktu aqwaman law ra'aytumuhum laqultum majanin walau ra'aukum laqalu syayatin. Imam Hasan Al-Basri dalam salah satu nasihatnya. Imam Hasan Al-Basri ini seorang tabi'in. Artinya beliau mendapati banyak kalangan sahabat. Beberapa gurunya itu diantaranya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Karramallahu wajhah. Jadi murid dari Sayyidina Ali. Imam Hasan Basri dalam salah satu nasihatnya mengatakan, saya sungguh mendapati kaum, maksudnya para sahabat. Andai kata kalian melihat mereka, pasti kalian mengatakan mereka itu orang gila. Maksudnya orang polos, orang gila seperti apa. Padahal mereka itu para sahabat.
Dan andai kata mereka melihat kalian, sebaliknya mereka pasti mengatakan syayatin. Orang-orang itu setan semua. Jadi akhlaknya nggak baik, meskipun sepertinya baik, tapi akhlaknya nggak baik. Sepertinya bangunan megah, kaya raya, dan sebagainya, tapi akhlaknya nggak baik. Karena mereka saking jauhnya dari hal-hal seperti itu. Famahma sami'ata amran ghariban min umuriddin jahadahu ahlul qiyasati fi sairil ulum. Kapanpun kamu mendengar persoalan yang asing dalam persoalan agama, pasti akan ditentang oleh orang-orang pandai dalam ilmu yang lain, maksudnya ilmu non-agama. Itu udah diingatkan oleh Imam Ghazali. Jadi orang-orang agama itu dari dulu itu memang dikritik. Agamawan, orang-orang yang mendalami, menekuni spesialisasi keilmuan agama, apalagi ilmu akhirat ya, itu banyak dikritik kanan kiri. Udah tabiatnya, cobaannya seperti itu. Begitu juga sebaliknya. Wala yanfirannaka juhuduhum an qabulih. Kamu jangan sampai penentangan mereka terhadapmu itu menghalangimu dari menerima agama. Idh minal muhali an yadhfara saliku tariqil masyriq bima yujadu fil maghrib. Karena termasuk muhal orang yang berjalan menuju jalan ke timur itu mendapatkan sesuatu yang ada di barat. Ya karena sejak dari awal fokusnya berbeda. Jadi kita dalam persoalan ini memang beliau menerangkan tentang karakter seperti itu. Bahkan di dalam beberapa kitab itu, kebanyakan pelajar ilmu syariat, ilmu agama, itu kebanyakan miskin. Dari dulu dan sampai sekarang. Itu disebutkan di dalam kitab. Jadi kita nggak memotivasi orang untuk jadi miskin, tapi ini menjelaskan persoalan bahwasanya faktanya memang kebanyakan orang ahli agama itu miskin. Kebanyakan itu miskin. Jadi ditakdirkan oleh Allah orang yang belajar agama itu miskin. Bahkan dari dulu itu ada orang ahli hadis zaman dulu sekali. Pakar banget ahli hadisnya, sanadnya tinggi dan sebagainya. Dulu pas zaman ulama salaf. Beliau mengatakan ilmu hadis itu ilmu yang tinggi sanadnya tapi kosong di rumahnya. Artinya nggak bisa menghasilkan materi. Dan zaman dulu itu orang mengambil hadis itu kan bisa perjalanan dari Mesir sampai ke Medina, itu berjalan kaki. Kemudian dari Medina sampai ke Irak, itu berjalan kaki. Nggak ada yang membiayai, juga nggak ada proposal dan sebagainya. Murni penelitiannya karena memang ingin dekat dengan Rasulullah SAW, ingin mencari ilmu, mendapatkan hadis dari beliau. Jadi modal sebanyak apapun pasti habis untuk mencari hadis. Dan setelah mendapatkan hadis, apakah bisa dijual? Tidak. Jadi kadang itu kalau yang nanti ini ada yang dengar yang memang pakar dalam persoalan agama, ya agak tolong dimengerti juga. Orang-orang pelajar agama itu sejak dari awal itu kebanyakan motivasinya itu nggak kepikiran soal duniawi. Kalaupun kepikiran soal duniawi juga bingung mau diapain, ilmunya ini mau diapain, nggak bisa dijual. Dalam arti nggak bisa dijual itu memang bukan tujuannya dijual. Beda dengan misalnya ada orang belajar teknik misalnya, ada orang belajar teknik. Ketika sejak masuk jurusan teknik dia itu udah punya gambaran saya mau nanti jadi apa, saya kerja apa di sini, incerannya perusahaan ini dan sebagainya. Dia mau pekerjaan ini. Dan dia sudah mendengar gajinya sekian. Orang belajar agama nggak ada seperti itu, nyaris nggak ada. Bahkan setidak ikhlas-ikhlasnya orang belajar agama itu nggak kepikiran bahwasanya nanti keluar belajar agama itu nanti ingin bahwasanya kemampuan dia ini mau dijual. Karena nggak ada contohnya. Istilahnya setiap orang kan punya mimpi sesuatu yang sebelumnya ada contohnya kan. Misalnya, wah seneng itu orang jadi apa tenaga ahli banyak bangun gedung di daerah Eropa, lulusan Eropa, kemudian dia jadi kaya raya, kemudian dia bangun perusahaan dan sebagainya. Ada contohnya, orang-orang di belakangnya bisa niru. Lah, contoh-contoh dari ahli agama yang sukses itu bukan seperti itu. Contohnya ini ada ulama ini
Ya, terus dia itu pakar dalam ini. Dia kaya tidak, tapi dia alim iya. Contoh-contoh yang diberikan memang seperti itu. Jadi memang orang yang ditakdirkan untuk menjadi kepakaran agama itu tolong dipahami bahwasanya itu memang sejak awal nggak ada niatan untuk duniawi. Bahkan istilah duniawi dalam persoalan kawan-kawan yang belajar agama itu duniawi itu hanya sekedar dia tidak ikhlas kepada Allah saja itu udah duniawi. Nyaris gak kepikiran bahwasanya belajar ilmu sorof itu nanti supaya saya bisa jadi memiliki perusahaan sorof gitu. Belajar nahwu bisa memiliki perusahaan nahwu. Itu nyaris gak kepikiran sama orang-orang itu. Jadi artinya ketika gak kepikiran itu sehingga dia tidak bisa mendapatkan harta benda yang cukup banyak pun itu juga tidak masalah sejak dari awal mereka tidak menginginkan itu. Keinginan untuk mencari dunia itu biasanya seperlunya saja, seperlunya karena tuntutan misalnya, karena pekerjaan, menghidupi keluarga dan sebagainya. Jadi tidak seperti itulah. Lah, ini saja itu saya lihat itu kalau dari anu itu ya cukup ikhlas lah, apalagi yang zaman dulu. Zaman dulu itu nyaris ya nggak ada orang dibayar itu nggak ada. Kalau ada orang membayar tulisan karya ulama dulu, itu mungkin ulama dulu itu ahli warisnya sekarang udah kaya raya. Misalnya Imam Bukhari menulis karya Sahih Al-Bukhari. Dan itu kan dicetak di mana-mana ratusan tahun, udah sampai 1200 tahun, sampai sekarang dicetak dan dibeli sama orang-orang. Itu kalau misalnya model ada copyright itu sampai sekarang itu ahli warisnya udah jadi kaya raya. Tapi nggak ada yang kepikiran itu. Bahkan dulu itu ketika Imam Bukhari nulis karya itu ya udah disebar. Yang mendapat uang itu nanti itu warok namanya. Orang yang punya jasa untuk menuliskan teksnya disalin ulang karena belum ada mesin, kemudian dijual ke orang yang mau membeli. Itu saja. Tapi penulis asli ya nggak dapat bayaran apapun. Nyaris nggak dapat bayaran apapun. Jadi eh, seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi memang Allah mentakdirkan ilmu agama ini karena derajatnya tinggi di akhirat itu dikasih bagian sedikit di dunia. Itu karakternya. Jadi ya yang mendengar ini kemudian kebetulan dia orang pesantren yang mendalami ilmu agama ya yang legowo, yang ikhlas. Kita memang nggak ditakdirkan untuk jadi orang kaya raya itu enggak. Karakternya seperti itu dari zaman dulu. Ya meskipun jangan sampai miskin, tapi kalau tujuan untuk menjadi orang paling kaya pun nggak bisa. Karena ilmunya beda. Jadi kalau ingin mencari dunia, ya belajar ilmu yang lain, ilmu umum, kemudian itu dibuat pekerja. Tapi kalau ilmu agama pada dasarnya awalnya tidak untuk kerja, pada dasarnya. Ya kan? Demikian. Fakadzalika yajru amrud dunya wal akhirat. Demikianlah seperti ini. Seperti inilah persoalan dunia dan akhirat berjalan. Jadi kalau menuju ke dunia pasti tertinggal akhiratnya. Kalau menuju akhirat, nah dunianya tertinggal. Mungkin gara-gara ini orang-orang kayak semacam orientalis dan orang-orang yang terpengaruh dengan pemikiran orientalis itu menganggap bahwasanya Imam Al-Ghazali itu eh, menyebabkan kemunduran Islam. Peradabannya kemunduran Islam. Problemnya orang-orang seperti itu mikir bahwasanya kemajuan itu hanya diukur dari sudut pandang duniawi. Kalau dari sudut pandang duniawi sebenarnya kemajuan Islam itu tidak pernah tercapai sebenarnya. Dari dulu bahkan zaman khilafah sampai sekarang pun nggak tercapai. Yang disebut sebagai khulafaur rasyidin, khulafaur rasyidin itu. Zaman 4 imam khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu empat-empatnya nggak ada satupun Madinah ataupun di Baghdad itu yang dibangun mewah. Bangunannya mewah nggak pernah. Bahkan kalau baca sejarah ya, Mekah dari dulu kan menjadi kota suci. Dari dulu mulai dari sejak Rasulullah menjadikannya. Itu nggak pernah kaya. Mekah Madinah itu tidak pernah kaya. Dari dulu nggak pernah kaya. Baru kaya itu tahun 60-an ketika ditemukan minyak. Dan itu pun sudah dinas oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam
nanti di akhir zaman di daerah Arab akan muncul yang namanya emas hitam. Dan ketika itu muncul, Rasulullah sudah mengatakan nanti akan dikerumuni oleh orang-orang yang syirorul kholqi, orang-orang paling buruk. Ya kan dikeroyok bener kan? Emasnya, minyaknya muncul, yang datang orang-orang Amerika dan sebagainya untuk ngambil minyaknya seluruhnya, dan yang menjadi rebutan perang, berapa banyak perang karena perebutan sumber daya minyak itu banyak banget. Sudah dinas oleh Rasulullah SAW. Jadi dalam sepanjang sejarah, walaupun pusat peradaban pertama Islam itu ada di kota Madinah, itu tidak pernah kaya. Dan baru kaya itu ketika zaman akhir, dan itu udah dinas, itu akan mendekati hari kiamat. Sekarang itu udah deket dari kiamat. Ya nggak tahu pasti ya, tapi itu udah deket, tandanya udah banyak. Dan Rasulullah SAW menyebutkan seperti itu. Jadi nanti di dekat Jazirah Arab itu akan muncul emas hitam. Emas hitam itu maksudnya ada the black gold. Black gold itu orang Barat menyebut minyak itu sebagai the black gold, emas hitam. Dan itu akan diperebutkan oleh orang-orang yang paling buruk. Rasulullah bilang seperti itu. Dan seperti itu kan kejadiannya sampai sekarang itu seperti itu kan. Jadi itu tanda anu. Jadi kadang itu mengukur kemajuan, karena nggak semua orang berpikir maju itu dalam persoalan hanya sekedar ekonomi atau yang lain. Maju itu bukan seperti itu. Jadi kalau ukurannya itu adalah kemajuan-kemajuan ekonomi, misalnya. Kalau karena ini momennya adalah momen kita mempelajari ilmu agama ya. Kalau misalnya di fase yang lain, misalnya di momen ketika kita menjelaskan soal pembangunan negara dan sebagainya, ngomong saya juga beda, karena topiknya berbeda kan. Dalam persoalan agama, memang persoalannya seperti itu. Persoalan seperti itu. Jadi kemajuan tidak diukur dengan persoalan duniawi. Tidak diukur dengan persoalan duniawi. Walidzalika qala ta'ala innal ladzina la yarjuna liqa'ana waradhu bil hayatid dunya watma'annu biha. Al-ayat, teruskan ayatnya. Demikian. Wa qala ta'ala ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Sudah disyaratkan di dalam Al-Qur'an. Mereka beramal untuk hal yang lahiriah dalam urusan kehidupan duniawi, sedangkan mereka lalai dari akhirat. Meskipun tidak menutup kemungkinannya, beberapa ulama akhirat itu kaya raya, misalnya Laits bin Sa'ad, salah seorang mujtahid di zamannya Imam Malik. Itu orang sangat kaya raya. Kemudian misalnya Syekh Abdul Hasan Asyadzuli, mursyid pendiri tarekat Syadzuliyah. Itu, tapi jarang, seperti itu jarang sekali. Jarang sekali. Bahkan Nabi pun kita menyebutnya mungkin kaya, tapi beliau itu miskin dalam ukuran para sahabat itu. Beliau bukan kaya, beliau itu miskin. Nabi Muhammad SAW itu miskin dalam ukuran para sahabat itu miskin, meskipun nggak terlalu miskin, tapi di tengah-tengah. Rasulullah di tengah-tengah. Karena sahabat Utsman itu lebih kaya dibandingkan Nabi. Seperti itu. Tapi Nabi itu nggak butuh seperti itu. Kalau mau kaya ya gampang banget kan. Tapi kan ukurannya bukan seperti itu kan. Wa qala ta'ala fa'arid amman tawalla 'an dzikrina wa lam yurid illa al-hayatad dunya. Dzalika mablaghuhum minal ilm. Allah Ta'ala berfirman, dan palingkan wajahmu dari orang yang berpaling dari mengingat kita dan tidak menginginkan kecuali kehidupan duniawi. Itu adalah ya, itu adalah batas keilmuan mereka. Jadi kadang gini loh, kadang itu sebenarnya serba salah ya. Kadang itu ada orang menggunakan alasan agama untuk dia malas bekerja. Ini problem. Saya malas bekerja, padahal dia sebenarnya malas bekerja sehingga dia tidak berhasil dalam kehidupan duniawi. Namun seolah-olah dia itu karena persoalan agama. Itu problem dia. Itu satu sisi. Sisi yang lain, ada orang yang terlalu keterlaluan memandang bahwasanya pelajar agama itu menyebabkan tidak maju, terus tidak kaya raya dan sebagainya. Jadi sebenarnya ya nggak seperti itu.
Sebenarnya nggak harus seperti itu kan sebenarnya. Jadi tergantung seseorang itu ingin apa yang dicari, kan tergantung spesialisasi yang diinginkan oleh masing-masing. Fal jam'u baina kamalil istibsari fi masalihid dunya wad din la yakadu la yatayassar illa liman rassakhallahu li tadbiri ibadihi fi ma'ashihim wa ma'adihim. Mengumpulkan antara kesempurnaan pengetahuan dalam persoalan dunia dan agama nyaris tidak mudah kecuali bagi orang yang Allah kuatkan dirinya untuk bisa mengatur hambanya dalam persoalan ekonomi dan akhirat. Persoalan duniawi dan akhirat. Siapa itu? Wahumul anbiya al-muayyadun biruhil quds. Yaitu para nabi yang dibantu dengan Ruh Kudus. Maksudnya itu dibantu, jadi dibantu malaikat. Al-mustamidduna minal quwwatil ilahiyyah allati tattasi'u li jami'il umur wa la tadhiqu anha. Yang mendapatkan kekuatan Tuhan yang bisa mencukupi seluruh hal dan tidak kekurangan. Fa amma qulubu sa'iril khalqi, adapun hati mayoritas manusia, fa innaha idza ishtaghalat bi amrin idsarafat anil akhar wa qasurat anil istikmali fihi. Adapun mayoritas hati manusia, jika dia itu sibuk dengan satu hal, maka dia berpaling dari yang lain dan tidak mampu untuk menjadi sempurna dalam persoalan itu. Kenapa? Karena memang keterbatasan, bukan persoalan karena karakter ilmu agama itu menyebabkan kemiskinan, ilmu dunia menyebabkan kaya. Karena banyak juga pelajar dunia, ilmu dunia juga nggak kaya, miskin juga sama. Nah, pelajar agama juga yang kaya juga ada, juga banyak juga, meskipun nggak terlalu banyak, tapi banyak juga. Jadi persoalannya itu karakter. Karakter ketika seseorang mempelajari satu hal ya. Kemudian dia itu tidak akan bisa memfokus kepada hal yang lain. Kalau saya melihat kadang-kadang itu begini, di zaman akhir itu karena keimanannya orang itu semakin lemah, sehingga Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan dunia itu lebih mudah dicari bahkan oleh orang apapun. Bahkan oleh orang apapun dari pendidikan apapun. Walaupun itu agama, walaupun itu nggak agama, nggak ada urusannya. Dan itu sudah salah satu tanda hari akhir. Tanda hari akhir itu diantaranya adalah kasratul mal. Uang itu banyak bertebaran. Jadi mungkin ini tanda kiamat tapi sekaligus rahmat kalau saya lihat itu. Saya lihat itu sekaligus rahmat. Dulu itu orang ingin kaya dalam persoalan duniawi, dia itu harus menguasai ilmu dunia. Dalam arti menguasai ilmu dunia, dia itu jadi dokter, jadi pedagang yang sukses. Kemudian dia jadi handasah, jadi muhandis. Seperti itu, harus menekuni bidang tertentu. Kemudian yang menekuni bidang yang lain, misalnya keagamaan, dia tidak dibayar, tapi hanya tidak mendapatkan bayaran dari raja ketika itu, atau dia dapat murotab, dapat gaji lah, misalnya. Dia menduduki posisi jadi hakim dan sebagainya, itu dapat gajinya seperti itu. Zaman sekarang itu zaman globalisasi di mana Allah membuka itu rezeki itu nggak karu-karuan. Bahkan orang nganggur pun bisa dapat rezeki lebih banyak. Nah itu orang YouTuber itu apa nggak nganggur itu? Kadang dia cuma saya lihat itu 2 jam nggak ngapa-ngapain kan. Jadi di YouTube di syuting dimasukkan YouTube. Jadi cuma melongo saja itu banyak sekali yang nonton, jutaan. Dan itu kan bisa menghasilkan uang kalau dimonetize. Ya kan? Jadi di zaman akhir itu Allah benar-benar membuka pintu rezeki itu nggak karu-karuan. Banyak sekali. Jadi itu mungkin rahmatnya untuk hamba di akhir zaman ya. Karena begitu supaya orang tetap bisa mempelajari agama. Kalau nggak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mencari dunia, mencari keuangan, bekerja untuk mendapatkan penghasilan, itu mungkin nggak ada orang belajar agama. Kenapa? Agama nggak ada jaminan sama sekali untuk mendapatkan duniawi. Nah sekarang orang belajar agama itu terus kadang itu mikir gini, saya belajar agama ingin mencari agama, mencari ilmu agama. Nah terus soal pekerjaan, nanti aja. Nggak harus jadi profesional kok sekarang untuk hanya sekedar mendapatkan uang kehidupan sehari-hari. Bikin YouTube kayak
apa kayak itu bisa semuanya sekarang. Bahkan nulis apapun, nulis status dan sebagainya itu bisa diuangkan di zaman sekarang. Itu saya berpikir itu salah satu bentuk rahmatnya Allah kepada orang-orang di akhir zaman yang imannya lemah, imannya nggak kuat seperti dulu. Dan sekarang malah batas-batas antara orang kaya dan miskin dengan pekerjaan-pekerjaan profesional itu hampir melebur, hampir melebur. Orang-orang kaya baru itu muncul bukan karena dia itu memiliki kemampuan yang mendalam dalam persoalan ilmu dunia, ilmu umum, ilmu sains. Enggak. Banyak yang kaya dari orang nganggur itu banyak banget. Orang nganggur-nganggur di internet yang dia streaming gamers itu kan menghabiskan waktu kan. Dia itu ada orang giveaway sampai puluhan jutaan itu banyak banget. Aplikasi di TikTok, aplikasi di eh, Facebook ketika game itu nonton kan nganggur sekali. Tapi ada orang nonton terus akhirnya ngasih gift-gift banyak sekali. Ya kan? Jadi dunia zaman sekarang itu untuk hanya sekedar mendapatkan uang itu sepertinya tidak membutuhkan sama sekali keahlian ilmu tertentu, baik itu dunia atau ilmu ilmu agama. Jadi itu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala agar orang itu kalau dipersulit persoalan ekonomi malah orang nggak bisa mempelajari agama sama sekali. Lawang sama sekali nggak ada jaminan, nggak ada jurusannya di dalam pelajaran agama itu untuk mencari uang, tidak pernah ada. Di dalam pelajaran agama itu tidak pernah ada pelajaran untuk mencari uang. Itu nyaris tidak pernah ada. Karena persoalannya bukan persoalan uang atau tidak. Itu mungkin salah satu hikmah ya. Oke, mungkin Mas Sano bisa dibaca sebentar. Nanti mood sendiri. Bayanul Fardi. Bismillahirrahmanirrahim. Bayanul farqi bainal ilhami wa ta'allumi wal farqi baina tariqis sufiyati fi istiksyafil haqqi wa tariqin nazar wa tariqin nuzar. I'lam annal uluma allati laysat daruriyatan wa innama tahsulu fil qalbi fi ba'dil ahwali takhtalifu al halu fi husuliha. Fataratan tahjumu alal qalbi ka'annahu ulqiya fihi min haitsu la yadri wa taratan tuktasabu bi tariqil istidlali wa ta'allumi falladhi yahsulu la bi tariqil iktisabi wa hilati dalili yusamma ilhaman walladhi yahsulu bil istidlali yusamma i'tibaran wa istibsaran thumma alwaqi'u fil qalbi bi ghairi hilatin wa ta'allumin wa istihadin minal abdi yang qasimu ila ma la yadri al abdu annahu kaifa hasala lahu wa min aina hasal wa ila ma yatlu'u ma'ahu ala sababi alladhi minhu ustufida dzalikal ilm wa huwa musyahadatul malaki al mulqi fil qalbi wal awwalu yusamma ilhaman wa naftan firru wa tsani yusamma wahyan wa takhtassu bihi al anbiya wal awwalu yahtassu bihi al awliya wal asfiya walladzi qablahu wa huwa al muktasabu bi tariqil istidlal yahtassu bihi al ulama wa haqiqatul qawli fihi annal qalba musta'iddun li an tanjaliya fihi haqiqatul haqqi fil asya'i kulliha wa inna ma hila bainahu wa bainaha bil asbabil khamsati allati sabaqa dzikruha fahiya kal hijabi al musaddali al Faya kal hijabi al musdali al haili baina mir'atil qalbi wa baina lauhil mahfuz alladhi huwa mangkushun bi jami'i ma qadallahu bihi ila yaumil qiyamah wa tajalli haqaiqil ulumi min mir'atil lauhi fi mir'atil qalbi yudahi intiba'a suratin min mir'atin fi mir'atin tuqabiluha wal hijabu baina al mar'ataini taratan yuzalu bil yadi
wa ukhra yazulu bi hububi rihin tuharrikuhu wa kadzalika qad tahubbu riyahul altaf fatangkashiful hujubu an ayunil qulubi fayanjali fiha ba'du ma huwa masturun fil lauhil mahfuz wa yakunu dzalika taratan indal manam faya'lamu fayu'lamu faya'lamu bihi ma yakunu fil mustaqbal wa tamamu irtifa'il hijabi bil maut fabihi yang kashful ghita wa yang kashifu aidan fil yaqdzah hatta yartafiya al hijabu bi lutfin khafiyyin minallahi ta'ala fayal ma'u fil qulubi min wara'i satril ghaibi syai'un min ghara'ibil ilmi taratan kal barqil khatif wa ukhra ala tawali ila hatimma wa dawamuhu fi ghayatin nudur falam yufarikil ilhamu al iktisaba fi nafsil ilmi wala fi mahallihi wala fi sababi walakin yufariku fi jihati zawalil hijab fa inna dzalika laisa bi ikhtiyaril abdi walam yufarikil wahyu al ilhama fi syai'in min dzalik bal fi musyahadatil malaki al mufidi lil ilmi fa innal uluma innama tahsulu fi qulubina biwasitatil malaikah wa ilaihi al isyaratu biqaulihi ta'ala bismillahirrahmanirrahim wa ma kana li basyarin ay yukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhiya bi idnihi ma yasha. Baik. Ini penjelasan yang sangat menarik ya. Ini mungkin yang sangat penting yang perlu dipahami oleh pembaca dan pembelajar ilmu tasawuf tentang hal yang membedakan ilmu tasawuf dengan ilmu yang lain dalam persoalan mencapai kebenaran. Meskipun jalur yang dipilih oleh ulama-ulama tasawuf itu berbeda. Dalam arti berbeda itu tidak seperti kebanyakan jalan yang normal. Namun dan juga otomatis karena tidak seperti kebanyakan yang menempuh jalur itu tidak banyak. Karena itu tapi perlu dipahami di sini bahwasanya ada orang yang menempuh jalur itu dan mendapatkan ilmu seperti itu. Ini perlu dipahami. Sehingga kita tidak gampang istilahnya itu berburuk sangka dengan orang-orang yang memiliki jalan yang berbeda dalam mencapai kebenaran. Ya, ini dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Makanya Imam Al-Ghazali itu jasanya luar biasa. Jasanya luar biasa dalam keilmuan Islam, jasanya luar biasa. Beliau itu mampu mendamaikan konflik yang berkepanjangan dan sampai sekarang antara ini bukan konflik antara orang duniawi dengan orang akhirat, bukan, tapi konflik antar ulama yang berbeda takhusus, yang berbeda spesialisasi. Yang sering menjadi sasaran kritik itu adalah tasawuf. Yang sering menjadi sasaran kritik orang-orang tasawuf. Dan sejak kemunculan Imam Al-Ghazali, ulama-ulama sufi itu menjadi lebih terbela karena muncul sosok yang dalam dunia akademis keilmuan yang zahir itu sangat diakui sekali. Namun beliau juga menempuh jalur kesufian, jalur tarekat yang beliau juga sangat diakui sekali. Karena itu banyak ulama menyebut Imam Al-Ghazali sebagai qutbul ulum. Ulama yang paling tinggi keilmuannya karena bisa sempurna dalam keilmuan zahir dan juga sempurna dalam keilmuan batin. Sehingga di abad kelima, yaitu beliau itu menjadi mujadid alal itlaq. Secara mutlak mujadid nggak ada yang berselisih pendapat. Yang mujadid di abad kelima itu Imam Al-Ghazali. Itu seluruhnya sepakat. Mujadid abad kelima itu Imam Al-Ghazali. Saking besar dan kuatnya jasa-jasa beliau terhadap keilmuan Islam. Dan sosoknya sangat-sangat kuat sekali. Ya. Nah ini penting. Beliau mengatakan bayanul farqi bainal ilhami wa ta'allumi wal farqi baina tariqis sufiyya fi istiksyafil haqqi wa tariqin nudhar. Penjelasan tentang perbedaan
antara ilham dan belajar, dan perbedaan antara jalur para sufi dalam mencapai kebenaran dan jalur para ahli kalam. Yang dimaksud ahli kalam di sini adalah pakar-pakar ilmuwan ilmu zahir. Termasuk diantaranya para fuqaha juga, para fuqaha dan ahli kalam juga masuk di sini karena keilmuan Islam itu intinya dua itu. Kalau nggak ilmu teologi ya ilmu syariat terkait dengan kepercayaan di logika dan hati, dan di logika dan terkait dengan amal perbuatan yang dohir. Satu lagi yaitu tentang tasawuf. Ilmu kalam, kemudian ilmu fikih, kemudian ilmu tasawuf. Itu tiga hal yang paling inti dalam ilmu agama. Dan Imam Al-Ghazali menguasai ketiga-tiganya. Dengan penguasaan yang nyaris sempurna dalam ketiga-tiganya. Ini yang sangat penting. Makanya beliau sangat disegani. I'lam, ketahuilah, annal ulum allati laysat daruriyah. Bahwasanya ilmu yang tidak aksiomatik, tidak doruri, artinya membutuhkan pemahaman, membutuhkan penalaran. Nah, berarti kita meminggirkan dulu persoalan ilmu-ilmu aksiomatik, karena ilmu aksiomatik itu dimiliki oleh orang yang ilmu zahir sekaligus orang yang ilmu batin, yaitu ilmu tasawuf. Semuanya memilikinya. Selama dia tidak gila, dia tetap memiliki ilmu daruri yang ada dalam hatinya. Wa innama tahsulu fil qalbi fi ba'dil ahwal. Ilmu yang tidak daruri artinya muktasabah, artinya nadhari, artinya teoritis yang membutuhkan penalaran, itu terkadang hadir di hati dalam beberapa keadaan. Tidak semua keadaan tiba-tiba ada muncul ilmu seperti itu. Takhtaliful halu fi husuliha, perbedaan dalam mencapainya, berbeda-beda. Terkadang fataratan tahjumu 'alal qalbi ka'annahu ulqiyam fihi min haitsu la yadri. Terkadang ilmu ini, ilmu nadhari, ilmu teoritis itu menghujam pada hati, pada latifah rabbaniyah, seolah-olah dia dilemparkan ke sana, dicampakkan di sana dari sisi dia nggak tahu kapan itu kok tiba-tiba ada ilmu ini di dalam hati saya. Dia nggak tahu. Wa taratan tuktasabu bitariqil istidlali wa ta'allum. Terkadang ada ilmu yang bisa dicapai dengan jalur berargumentasi dan belajar. Falladhi yahsulu la bitariqil iktisab wa hilati dalil yusamma ilhaman. Ilmu yang hadir, yang didapatkan tidak dengan jalur belajar dan dengan menggunakan argumentasi, disebut sebagai ilham. Walladhi yahsulu bil istidlali yusamma i'tibaran wa istibsaran. Ilmu yang hadir hasil dengan argumentasi istidlal itu disebut sebagai i'tibar dan istibsar. Dia mengambil pelajaran, berpikir keras untuk bisa memahaminya seperti itu. Jadi sejak awal itu ada dua cara ilmu itu masuk ke hati. Ada kalanya dengan ilham, di mana dia tiba-tiba di hatinya ada ilmu itu tanpa belajar. Ada kalanya dengan belajar, dan umumnya dengan belajar ya. Tapi ada 1-2 kasus atau beberapa kasus yang cukup banyak meskipun tidak mayoritas, di mana orang itu bisa memahami tanpa belajar. Dan itu didapatkan oleh ulama sufi, meskipun enggak semuanya ya. Namun di dalam persoalan agama, dalam arti kaitannya dengan mayoritas umat Islam, itu jalur yang dipakai itu harusnya belajar. Kalau kita berbicara soal umumnya mayoritas, karena itu Nabi SAW mengatakan innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu hanya dengan belajar. Maksudnya bukan menafikan jalur-jalur yang lain. Namun beliau mengatakan, menegaskan tentang persoalan mayoritas orang tidak kuat menempuh jalur kesufian sehingga mendapatkan ilmu dengan jalur ilham. Umumnya manusia ya menggunakan belajar secara normal. Enggak. Jadi penting untuk mempelajari ilmu tasawuf untuk kita tidak gampang suudzon, tidak gampang berburuk sangka terhadap orang-orang yang
Loh, dia kok nggak kelihatan ini kok tiba-tiba alim, kok tiba-tiba bisa ini bisa itu. Ya bisa jadi dia mendapatkan ilham, bisa jadi dia mendapatkan ilham. Tsummal waqi'u fil qalbi bighairi hilatin wa ta'allumin wa istihatin min al-'abdi yanqasimu ila ma la yadri al-'abdu annahu kaifa hasala lahu wa min aina hasal. Wa ila ma yattali'u ma'ahu 'ala sabab alladhi minhu ustufida dhalikal ilm wa huwa musyahadatu al-malak al-mulki fil qalbi. Ah, ini. Kemudian tadi sudah dibagi, ada ilham tanpa belajar, kemudian ada i'tibar atau istibsar, yaitu dengan belajar normal. Kemudian ilmu yang hadir pada hati, yaitu dengan jalur ilhamnya, yang tanpa belajar dan usaha zahir dari seorang hamba, itu bisa diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama, yaitu sesuatu yang seorang hamba itu tidak tahu bagaimana ilmu ini hadir pada hatinya dan dari mana itu hadir. Dia nggak tahu, tiba-tiba di hatinya udah ada ilmu itu, ilmu teoritis itu. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu ilmu yang dia hadir pada hati tanpa belajar, namun dia juga mengetahui sebab dari mana ilmu itu diambil, yaitu dengan cara dia menyaksikan malaikat yang mencampakkan ilmu itu di dalam hati, dimasukkan. Nah, yang pertama ini disebut sebagai ilham dan nafathan firru'. Jadi kayak semacam ditiup di hati. Dalam istilah bahasa Arab yaitu. Itu ilham. Wathani yusamma wahyan. Yang kedua disebut sebagai wahyu. Jadi wahyu dan ilham itu sama jalurnya. Yaitu ilmu yang didapatkan seorang hamba tidak dengan jalur belajar. Tidak dengan jalur belajar. Makanya Nabi itu dikenal sebelum mendeklarasikan diri sebagai seorang rasul, itu dikenal sebagai ummi. Dan memang ummi, beliau buta huruf, tidak membaca, layak walayak, tidak membaca dan tidak menulis sama sekali. Tiba-tiba setelah mendapatkan wahyu, beliau itu mengutarakan kalimat-kalimat Al-Quran yang itu menggegerkan orang Mekah ketika itu. Karena orang Mekah zaman itu terkenal ahli syair. Kalau nggak belajar syair, nggak terkenal belajar kepada penyair di zaman itu, maka dia dipastikan kalimat-kalimatnya tidak indah dan tidak mengandung makna yang dalam. Namun tiba-tiba Nabi muncul terus mengungkapkan ayat Al-Quran yang itu menggegerkan, karena pertama lebih indah dibandingkan para syair mereka, kedua Nabi itu sebelumnya tidak pernah terkenal membaca, menulis, dan belajar, tidak pernah. Ya. Jadi wahyu dan ilham itu sama, yaitu muncul di hati tanpa belajar. Tanpa belajar. Ditiupkan saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Bedanya wahyu dan ilham adalah wahyu itu ketika ditiupkan itu sambil mengetahui malaikat yang meniupkannya. Jadi didatangkan, malaikat itu datang kepada dia, kemudian memberi ilmu, dimasukkan ke dadanya, dia tahu kalau itu dapat malaikat. Kalau ilham sekedar masuk di hati kemudian, tapi dia nggak tahu sosok yang menjadi tiba-tiba yang mengantarkannya siapa, nggak tahu. Jadi karakter wahyu dan ilham itu sama. Nah, hal-hal seperti ini tuh oleh orang Barat tuh nggak diakui. Nah, ini problem. Orang-orang yang orang Barat yang yang bukan Muslim, ya, orang-orang ateis atau orang-orang yang terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran Barat itu, mereka menafikan hal-hal seperti ini, hal-hal tasawuf seperti ini, terkait dengan ilham, nggak percaya, wahyu nggak percaya. Karena itu mereka menafsirkan tentang sirah Nabawi, tentang sejarah Nabi Muhammad SAW. Mereka sejak dari awal itu menafsirkannya dengan banyak hal. Wahyu ditafsirkan ketika Nabi mendapat wahyu, tafsiran Nabi sedang mengidap penyakit apa tertentu kayak gitu. Ya mereka kufur sih, maklum karena orang kafir sehingga mereka nggak mempercayai seperti itu. Namun dalam persoalan metodologis, kesalahannya karena menganggap bahwasanya ilmu itu hanya dari jalur belajar. Itu problem sekali.
Lah sayangnya kalau ada orang Islam ngaku Islam, maksudnya Islam atau yang mengaku Islam, namun nggak mengakui jalur seperti ini sebagai sebuah jalur untuk mendapatkan pengetahuan di dalam hati. Itu problem sekali, problem. Karena semua hal keagamaan itu bersumber dari wahyu. Ketika jalur penyampaian wahyu saja tidak diterima, dia tidak percaya malaikat datang, dia tidak percaya bahwa hal gaib itu ada, sehingga memberikan ilmu kan gaib. Malaikat kan gaib, nggak bisa dilihat panca indera yang normal. Tidak mempercaya itu, maka unik sebenarnya. Tetap ngaku Islam tapi dia nggak percaya hal gaib. Sebenarnya kalau di dalam ilmu akidah ya, orang yang tidak percaya dengan hal gaib secara mutlak itu kufur. Karena di dalam Al-Quran jelas, di dalam Al-Quran alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman dengan hal gaib. Hal gaib itu adalah ma ghaba 'anil basar, yang tidak tampak dengan panca indera. Secara mutlak dia tidak percaya hal gaib. Semua hal itu harus bisa dipanca indera, baik itu dengan mata telanjang ataupun dengan teleskop atau dengan kaca pembesar atau dengan laboratorium dan sebagainya. Selain itu dia nggak percaya. Itu problem. Sebagai seorang muslim itu problem sekali. Sangat problem. Karena dia menafikan jalur wahyu. Menafikan jalur wahyu. Ketika wahyu saja nggak percaya, hal gaib nggak percaya. Hal gaib nggak percaya, berarti dia nggak percaya adanya malaikat datang kepada Nabi. Dan malaikat itu nggak diketahui, nggak dilihat oleh orang lain. Dan itu yang dilakukan oleh orang Barat ketika menafsirkan Sirah Nabawiyah, sejarah kenabian. Dianggap sebagai Nabi sedang kena penyakit tertentu, penyakit mental dan sebagainya, sehingga seperti itu sangat problem. Nah, orang nggak percaya dengan hal gaib berarti nggak percaya dengan wahyu. Kalau nggak percaya wahyu, Quran dan hadis jelas nggak percaya. Kenapa? Karena Quran itu muncul dari proses wahyu. Jadi Nabi itu menjadi unggul seperti itu, akhlaknya seperti itu, mukjizatnya seperti itu, kemudian keberhasilan seperti itu mengubah tatanan di Mekah Madinah selama 23 tahun sehingga membentuk umat yang luar biasa besar. Itu bukan karena Nabi itu pandai, bukan karena Nabi itu strateginya bagus, bukan karena uh, retorikanya bagus, kemudian dia membentuk aliansi secara bagus sehingga bisa menguasai. Itu hanya sampingan. Yang paling inti satu, karena Nabi itu seorang Nabi mendapatkan wahyu. Punya mukjizat. Itu kalau dilepaskan dari Sirah Nabawiyah, maka nggak ada rasanya itu. Sirah Nabawiyah itu udah nggak ada rasanya. Karena memandang itu dari persoalan-persoalan yang murni materialis. Ini problem. Orang yang materialis sekali tidak percaya hal-hal yang metodologi selain materi, itu problem. Problem secara metodologi, sangat problem sekali. Karena nanti akan meruntuhkan seluruh bangunan di dalam ilmu agama. Karena ilmu agama itu dibangun dari wahyu. Dibangun dari wahyu. Di mana wahyu itu prosesnya itu bukan proses materi. Prosesnya itu adalah malaikat datang ke Nabi. Dan malaikat itu bukan jisim yang kasif seperti kita. Malaikat adalah jismun nuroni. Itu makhluk alamul amr, makhluk alam malakut. Kalau nggak percaya seperti itu, sebenarnya ya saya nggak tahu ya, itu dikembalikan kepada Allah. Kemungkinan besar orang seperti itu sebenarnya nggak yakin dengan pendapatnya, dia hanya pengen punya pendapat yang berbeda dengan orang. Jadi hati sama lisannya itu nggak cocok. Saya husnudzonnya seperti itu. Jadi lisan sama hatinya nggak cocok. Sebenarnya di hatinya itu masih percaya dengan hal gitu. Cuma supaya kelihatan beda, sehingga ngomongnya berbeda gitu. Jadi itu masih dianggap muslim ya. Tapi kalau dia itu sesuai dengan lisannya, ngomongnya, ini problem sekali. Itu kufur. Nggak percaya al-ghaib itu kufur. Sendi Islam yang paling kuat, yang paling pertama di dalam pembangunan semua keilmuan Islam itu wahyu. Kalau nggak percaya dengan ghaib, berarti nggak percaya wahyu. Itu konsekuensi besar. Nah, wahyu ini takhtassu bil anbiya, hanya diperoleh oleh para nabi. Sedangkan ilham itu bisa diperoleh oleh
para wali dan orang-orang yang hatinya bersih, para orang-orang terpilih. Walladzi qablahu wa huwal muktasabu bi tariqil istidlal yahtassu bihil ulama. Sedangkan yang sebelumnya yaitu ilmu yang diambil didapatkan dari jalur argumentasi itu didapatkan oleh para ulama. Jadi kalau ilmu yang dengan jalur belajar itu ilmunya ulama. Kemudian ilmu yang dari jalur tidak belajar itu ada kalanya tidak belajar dan tidak mengetahui sebab kapan dan bagaimana ilmu itu hadir di hatinya. Itu jalurnya para wali. Tidak semua wali ya, tapi jalurnya para wali seperti itu. Dan ada lagi yang dia juga tidak mengetahui bagaimana itu hadir, namun dia tahu dengan menyaksikan malaikat yang mengantarkan ilmu itu kepada hatinya. Itu disebut sebagai wahyu. Nah itu. Namun begini, dalam prakteknya, kalau Nabi jelas ya, kalau Nabi udah tidak ada lagi setelah Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau persoalan ulama dan wali, itu terkadang ada yang awalnya itu dia jalur belajar ulama pada umumnya. Namun pada akhirnya dia juga mendapatkan ilham-ilham baru yang itu tidak didapatkan dalam proses belajar. Seperti misalnya Imam Abdul Wahab Asy'arani, muridnya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori. Beliau itu belajar rajin sekali kepada gurunya. Dan di biografi beliau itu hafal banyak sekali kitab-kitab fikih, kitab-kitab yang lain banyak sekali. Beliau disebutkan hafalan beliau apa saja, Minhajul Thalibin, kemudian Al-Irsyad, kemudian banyak sekali, bahkan Kutubul Asab banyak sekali yang dihafal. Hadis, tafsir itu banyak sekali yang dibaca. Nah, kemudian beliau melalui jalur kesufian sehingga mendapatkan ilmu-ilmu baru yang lain yang didapatkan dari gurunya yang bahkan buta huruf, yaitu Syekh Ali Al-Khawwas. Itu guru spiritual Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Mendapatkan ilmu baru akhirnya. Akhirnya corak-corak kitab beliau yang setelah melalui jalur kesufian itu menggabungkan antara keilmuan agama yang dari jalur normal dengan jalur yang ilham, yaitu diantara kitabnya Al-Mizan Al-Kubro. Al-Mizan Al-Kubro. Itu sangat populer di Mesir juga dan sering disinggung oleh ulama-ulama Azhar. Ada juga yang awalnya dari jalur wali kemudian beranjak balik dikit-dikit menjadi orang normal pada umumnya. Ada, meskipun nggak banyak. Yang banyak itu dari jalur normal, kemudian di tengah-tengah itu jalur kewalian, sehingga selain dia mendapatkan ilmu zahir, maka dia juga mendapatkan ilmu batin. Seperti juga Imam Ghazali yang kitabnya kita baca. Dia awal-awal itu ya belajar secara normal pada umumnya. Kemudian beliau merasa bahwasanya tidak cukup hanya mengenal ilmu ini, dan beliau mendengar ada kalangan yang disebut sebagai sufi. Terus beliau ingin mempelajari ilmu sufi, kemudian suluk dan sebagainya. Akhirnya beliau terbuka banyak ilmu baru yang tidak beliau miliki ketika beliau hanya belajar jalur normal. Dan beliau tuangkan itu di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Banyak sekali isyarat-isyarat yang tidak didapatkan di kitab yang lain. Banyak sekali. Dan di kitab-kitab yang lain, di dalam kitab Mishkatul Anwar itu jalurnya juga bukan jalur dari belajar, tapi jalur yang lain. Wa haqiqatul qawli fihi, dan kesimpulannya, nah ini beliau ini, dan ini pembahasan chapter yang paling salah satu paling menarik yang sering saya ingat dan saya ulang-ulang pada dalam beberapa pengajian dan beberapa kajiannya. Ini terkait bagaimana sebenarnya kaitannya ilmu yang tadi dibahas oleh Imam Al-Ghazali jalurnya dan kaitannya tentang hati, karakter hati. Nah, ini adalah ilmu yang tidak didapatkan oleh Imam Al-Ghazali dari jalur normal. Ini didapatkan oleh Imam Al-Ghazali dari jalur kewalian. Nah, ini yang pembahasan setelahnya ini. Dan juga dibahas juga dari jalur kewalian, juga dibahas di kitab-kitab para ulama sufi sebelumnya, tapi tidak selengkap Imam Al-Ghazali. Dan yang pertama kali membuka hijabnya tentang ilmu seperti ini itu adalah Imam Al-Ghazali. Setahu saya, mungkin ada yang lain. Tapi setahu saya adalah Imam Al-Ghazali. Isyarat-isyaratnya bertebaran di kalam-kalam ulama salaf. Kemudian oleh Imam Al-Ghazali ditambahkan semakin jelas dan juga beliau dibuka hijabnya
oleh Allah Subhanahu wa taala terkait hari ini. Dan itu beliau juga isyaratnya ambil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Hakikatnya, nah ini penjelasannya. Annal qalba musta'iddun li an tanjaliya fihi haqiqatul haqqi fil asya'i kulliyah. Nah, bahwasanya hati. Ya dimaksud hati di sini adalah latifah rabbaniyah ya. Jauhar mujarrad anil madah. Itu berpotensi untuk bertempat pada hati itu kebenaran dalam segala hal. Jadi hati itu punya potensi untuk mencapai kebenaran dalam semua hal. Baik itu dalam urusan dunia, dalam urusan akhirat, dalam urusan rasional, atau urusan apapun. Hati itu punya potensi. Punya potensi. Beliau mengatakan demikian. Wa inna mahila bainahu wa bainaha bil asbabil khamsa allati sabaqa dzikruha. Hanya saja hati kadang terhalang oleh 5 sebab yang telah kami sebutkan sebelumnya. Ada 5 sebab. Ada karena dia salah arah, ketutupan, kena hijab, kemudian dia dipalingkan dari arah yang seharusnya, atau ada kalanya kaca hatinya itu sedang gelap. Nah, kalau itu 5 hal itu dihilangkan, maka hati itu punya potensi untuk mengenal semua hakikat, semua kebenaran dalam semua persoalan. Dalam semua persoalan. Punya potensi. Nah, sebab-sebab yang 5 yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali itu disebutkan fahiya kal hijabil musdal al-ha'il baina mir'atil qalbi wa bainal lauhil mahfuz alladhi huwa manqushun bi jami'i ma qadallahu bihi ila yaumil qiyamah. Wah, ini ilmu yang penting. Sebab 5 tadi yang menghalangi hati itu bisa mendapatkan pengetahuan, ma'rifat, itu bagaikan hijab, yaitu penutup yang dijulurkan, yang menghalangi antara kaca hati dan lauhil mahfuz. Jadi hati ini, itu sebenarnya dia menghadapnya itu langsung ke lauhil mahfuz. Hati kita, latifah rabbaniyah kita itu sebenarnya menghadap langsung ke lauhil mahfuz. Namun dihijab oleh Allah Subhanahu wa taala karena memang hatinya kotor dan sebagainya, maka diibaratkan seperti dihijab. Ya, hijabnya ini menghalangi. Hati ini bisa tembus langsung ke lauhil mahfuz. Lah, terus apa istimewanya ketika hati ini bisa berhadapan secara langsung tanpa ada hijab, berhadapan langsung dengan lauhil mahfuz? Lah ini istimewanya. Alladzi huwa manqusun bi jami'i ma qadallahu bihi ila yaumil qiyamah. Di mana lauhil mahfuz itu adalah tempat yang sudah dinas oleh Rasulullah di dalam banyak hadis, yaitu tempat di mana itu dipahat seluruh takdir yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala mulai dari zaman awal sampai yaumil qiyamah. Jadi lauhil mahfuz itu adalah, kan disebut lauh, itu seperti lembaran. Makhluk Allah yang lembaran besar dan diletakkan di atas arsy, di mana Allah Ta'ala menyuruh kolam penanya untuk menulis seluruh takdir mulai dari awal sampai akhir. Tahu nggak? Jadi seluruh informasi, seluruh skrip alam semesta itu ada di lauhil mahfuz. Lah, hati kita dalam pertemuan sebelumnya saya menyebut seperti agensi lauhil mahfuz. Ya karena hati kita itu langsung sebenarnya berhadapan dengan lauhil mahfuz. Hanya ditutup oleh hijab. Sehingga dia tidak bisa merefleksikan, gambarnya terefleksi gambar lauhil mahfuz terhadap hati kita. Wa tajalli haqa'iqil ulum min mir'atil lauhil mir'atil lauhi fi mir'atil qalbi yudahi intiba'a suratin min mir'atin fi mir'atin tuqabiluha. Nah, refleksi hakikat ilmu dari kaca lauhil mahfuz, dari lembaran lauhil mahfuz. Refleksi gambarnya itu di dalam kacanya hati itu seperti ya digambarkan oleh Imam Ghazali menyerupai intiba asuratin min mir'atin fi mir'atin tuqabiluha. Menyerupai refleksi gambar dari satu kaca pada kaca yang lain yang berhadapan dengannya.
Ketika kita hadapkan satu kaca ini kepada kaca yang lain, apapun gambar yang ada di kaca yang sebelah itu pasti masuk ke dalam gambar yang kaca yang sebelahnya, yang di hadapannya. Ya kan? Itu refleksi. Wal hijabu bainal mir'atain taratan yuzalu bil yadi. Ya kan? Hijab yang menutupi antara dua kaca ini ada kalanya bisa dihilangkan dengan tangan. Wa ukhra yazulu bihubu birihin tuharriqu. Ada kalanya bisa hilang karena tertiup angin yang menggerakkannya. Ya kan ya? Itu digambarkan oleh beliau. Jadi sebagaimana dua kaca itu selalu merefleksikan gambar. Ketika tidak ada hijab, maka ketika hijabnya dihilangkan atau hijabnya tertiup angin, maka kaca ini bisa saling merefleksikan gambar, kacanya ini. Wa kadzalika qad tahabbu riyahul altaf fatankashifu alhujubu an ayunil qulub. Demikian juga yang terjadi terkadang angin-angin takdir, lutuf Allah Subhanahu wa taala itu terkadang berembus. Jadi lutuf atau takdir Allah yang diibaratkan seperti angin terkadang berembus. Sehingga hijab itu hilang, tersingkap dari mata hati. Dari mata hati yang digambarkan seperti kaca. Fayanjali fiha ba'du ma huwa masturun fil lauhil mahfuz. Sehingga terefleksikan, tercetak gambar di dalam mata hati ini, di dalam hati ini, sebagian yang tertulis di lauhil mahfuz. Jadi agensi. Jadi hati kita itu seperti kaca yang bisa langsung tembus ke lauhil mahfuz ketika hijabnya terbuka atau sesekali dibuka. Wa yakunu dzalika taratan indal malam. Itu kadang hijabnya terbuka itu kadang-kadang terjadi ketika tidur. Faya'lamu bihi ma yakunu fil mustaqbal. Sehingga orang yang tertidur tadi mengetahui kejadian masa depan. Terkadang kan kadang kita itu ketika bepergian ke satu tempat terus mengalami kejadian tertentu, kadang kita merasa, loh, kok kayak pernah ya, pernah merasa ya, kayak dejavu gitu. Bisa jadi ruhnya, yaitu latifah robbaniyahnya, itu ketika kita tidur itu sudah dibuka sedikit hijabnya, nggak sengaja dibuka atau memang ditakdirkan dibuka sedikit oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga terpantul refleksi dari lauhil mahfuz kepada kacanya hati, sehingga termasuk ke sebagian roh, sehingga ketika kita mengalami hal itu, loh, ini kok pernah kejadian ya? Karena begini, kalau roh itu alam amr, dia makhluk alamul amr, alam malakut. Di mana di alam malakut itu tidak ada kejadian masa depan, masa sekarang, dan masa lampau, tidak ada. Sehingga mungkin sekali ketika dibuka hijabnya oleh Allah Subhanahu wa taala, hati itu mengetahui sebagian yang tertulis di dalam lauhil mahfuz, yaitu skripnya itu, maka kejadian masa depan juga kadang tergambar, kadang tertangkap oleh ruh kita, oleh hati kita, ruh kita. Sehingga ketika kembali lagi ke kehidupan normal, dia bangun dari tidur, dia tahu loh, ini kayak saya pernah merasakannya deh. Seperti itu. Wa tamamu irtifa'il hijabi bil maut. Nah, kesempurnaan hijab yang tadi kadang ada kalanya hijabnya itu dibuka, terbuka sebagian, kena angin, tertiup angin dan sebagainya, itu nggak bisa sempurna hilang. Hijab murni hilang, benar-benar hilang itu ketika meninggal. Makanya ketika orang meninggal itu ya, baik itu orang muslim, orang kafir, itu semuanya ma'rifat, semuanya tahu tentang alam malakut karena mereka sudah memasuki alam seperti itu. Jadi sebenarnya sekedar melihat malaikat, melihat jin itu bukan keutamaan dalam agama. Bahkan melihat Allah pun sebenarnya bukan keutamaan dalam agama sebenarnya. Nah, seperti orang kafir itu di akhirat itu melihat Allah, tapi dalam tajalli yang di mana sifat ghadabnya Allah, murkanya Allah itu nampak, sehingga mereka tidak akan merasa senang. Ya, jadi sekedar melihat itu sebenarnya bukan keutamaan, tapi yang diinginkan oleh orang-orang ketika melihat Allah itu adalah mendapatkan rahmat Allah, dekat kepada Allah, taqarrub kepada Allah. Semakin
memahami fakta hakikat bahwasanya dia adalah hamba Allah yang dicintai. Makom mencintai dan makom dicintai ini yang diharapkan sebenarnya, bukan sekedar melihat. Karena potensi misalnya di dalam dunia nyata, potensi orang itu lebih dicintai itu ketika bisa saling melihat atau berjauhan. Potensinya itu saling ketemu dibandingkan orang yang jarang ketemu. Makanya kan teman-teman kita di sini kan kalau mau PDKT sama cewek kan dia bikin acara yang modus-modus supaya bisa ketemu sama cewek itu. Kadang sebenarnya lagi naksir sama dia naksir di apa di tempat di warung makan, dia tiba-tiba sering di situ makan di situ. Hanya sekedar pengen kenal terus ngobrol dan sebagainya. Yang motifnya curhat. Kadang motifnya curhat gitu. Jadi bikin semacam biro penerimaan apa curhatan kepada cewek supaya dia nyaman terus seperti itu. Jadi potensi intinya seperti itulah. Potensi orang yang saling melihat, saling mengenal itu lebih dicintai, itu lebih besar dibandingkan orang yang jauh nggak kenal tiba-tiba seperti itu. Makanya orang mukmin itu berharap dia bisa melihat Allah di akhirat karena potensi untuk mendapatkan cintanya Allah itu lebih tinggi. Bukan hanya sekedar melihatnya, tujuannya bukan hanya melihat. Karena nanti di akhirat tuh orang kafir pun melihat. Orang kafir itu melihat tapi dengan tajali yang lain, dengan tajali yang lain. Jadi beliau mengatakan di sini hijab benar-benar disingkap itu ketika meninggal. Makanya di dalam Al-Qur'an wa basarukal yauma hadid. Wa basarukal yauma hadid. Jadi matamu ketika meninggal itu tajam sekali. Artinya bisa melihat malaikat, bisa. Nanti orang kafir juga melihat malaikat, tapi melihat malaikat sambil membawa pentungan, mau dipentung ini. Mau dipentung. Ya membawa apa? Cemeti amarasula, seperti amarasuli. Jadi seperti itu. Jadi kalau di dunia itu kadang dibuka sedikit-sedikit atau memang dibuka ditakdirkan oleh Allah kepada sebagian wali sehingga dia punya ilmu-ilmu tertentu yang tidak didapatkan oleh orang lain. Fabihi yang kasiful gitu. Dengan mati itu tutupnya itu hilang, tersingkap. Makanya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dalam Al-Qur'an wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang keyakinan. Keyakinan maksudnya al-maut. Karena dengan meninggal itu orang yakin. Yakin apapun. Keyakinan karena tersingkap hijabnya. Dan gini, ketika orang meninggal ya, di dalam keterangan di kitab-kitab, karena disebutkan bahasa meninggal itu adalah keyakinan, maka seluruh hal yang diyakininya ketika masih hidup, itu semua diyakininya. Itu semuanya mendapatkan jawabannya ketika di detik pertama dia meninggal. Di detik pertama dia meninggal itu dia langsung tahu jawab semua pikiran yang ada di otak dia selama hidup, apakah ini benar, apakah ini salah, apakah ini sesat, apakah ini kufur, apakah ini iman, itu selalu langsung tahu, otomatis langsung tahu, terbuka semuanya. Ya. Kalau persoalannya keyakinannya dalam persoalan yang sebenarnya itu bukan kaitannya dengan sesat dan sebagainya, misalnya dalam masalah fikih kan ini kemungkinan ini benar, kemungkinan salah. Detik pertama dia meninggal pun langsung dia tahu bahwa oh pendapat saya salah, tapi saya tetap mendapatkan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam hadis. Oh ini pendapat saya benar, alhamdulillah saya mendapatkan 2 pahala. Nah, namun kalau pikiran-pikiran dia itu kufur, pikiran dia itu sesatnya nggak diampuni oleh Allah. Di detik pertama dia meninggal, itu langsung tahu bahwa pikiran dia itu kufur. Dia langsung menyesal. Langsung menyesal di detik pertama. Kalau dia pikirannya sesat tapi masih dimaafkan oleh Allah, dia menyesal ketika meninggal itu menyesal ketika detik pertama itu menyesal bahwa kenapa saya pikirannya seperti ini. Meskipun dia tidak sampai kufur karena salah, karena dia lemah dan sebagainya. Jadi di detik pertama orang meninggal, jawaban seluruh pertanyaan di duniawi itu terbuka ketika di detik pertama meninggal. Makanya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sampai datang keyakinan kamu. Kalau ingin benar-benar yakin, ya mati. Paham enggak? Seluruhnya itu. Seluruhnya. Nah, orang mukmin itu percaya dengan hari akhir. Jalurnya bukan dengan kematian secara langsung. Kita itu dituntut untuk yakin dalam persoalan yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kita argumentasi untuk sana, yaitu dengan jalur hadis yang mutawatir.
dengan jalur-jalur meyakinkan, diberi bekal akal supaya berpikir bahwasanya Allah itu ada. Meskipun kita nggak pernah melihat Allah, bahwasanya hari akhir itu ada karena dari jalur Nabi, karena Nabi itu maksum, ya kan? Itu, tapi keyakinan benar-benar melihat sesuatu seperti itu tidak akan bisa tercapai kecuali setelah meninggal. Nah, nanti di detik pertama ketika meninggal, orang-orang kafir dunia mendustakan persoalan-persoalan ini, dia langsung pasti menyesal. Kenapa dulu saya nggak percaya seperti orang-orang Muslim yang lainnya percaya? Itu ada cerita yang lain, banyak sekali kalau diceritakan di dalam kitab-kitab seperti ini. Nah itu, jadi ketika meninggal itu tutup hijabnya hati, itu seluruhnya bisa hilang. Wa yankashifu aidon fil yaqdhah. Terkadang hijabnya itu tersingkap juga dalam keadaan bangun, maksudnya tidak tidur. Hatta yartafi al-hijabu bilutfin khafiyyi minallahi ta'ala. Bilutfin khafiyyi minallahi ta'ala. Sehingga hijabnya itu tersingkap dengan lutf, dengan takdir yang halus, yang samar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayalma'u fil qulubi min wara'i sitril ghaibi syai'un min ghara'ibil ilm. Sehingga nampak cemerlang di dalam hati dari balik tutup gaib sesuatu keilmuan-keilmuan yang unik. Jadi terkadang di hati itu akan terang benderang sesuatu dari hal-hal sesuatu yang ilmu-ilmu yang asing yang ada di dalam hati. Karena kebetulan hatinya dibuka hijabnya sehingga dia bisa melihat refleksi dari Lauhil Mahfuz. Tarotan kalbarqil khatif. Terkadang bersinar, berkelip, hatinya itu berkelip, itu terkadang kecepatannya itu, kelipnya itu sekilas saja, sekilas seperti kilat. Seperti kilat. Kilat yang sekejap menyambar. Wa ukhra ala tawali ila haddin ma. Terkadang kilatan di dalam hati ketika tersikap sedikit hijab pada Lauhil Mahfuz itu terkadang berturut-turut sampai batas tertentu. Wa dawamuhu fi ghayatin nudur. Terus terbuka hijabnya untuk melihat Lauhil Mahfuz itu jarang sekali. Jadi kadang itu ya sekilas sedetik gitu aja atau beberapa detik. Tapi kalau terus-terus dalam waktu yang jangka lama itu jarang sekali. Ya, ini keterangannya Imam Ghazali itu kayaknya Imam Ghazali itu pernah mengalami deh. Soalnya detail sekali keterangan beliau ini. Soal ini detail sekali Imam Ghazali. Karena beliau juga suluk sebelum menuliskan karya ini suluk dulu. Falam yufariki al-ilhamu al-iktisaba fi nafsil ilmi wala fi mahallihi wala fi sababihi. Ilham itu tidak berbeda dari jalur normal dengan belajar itu dalam saat ilmu itu sendiri, bukan berbeda dalam ilmu itu sendiri. Tidak dalam tempatnya, bukan juga tidak dalam sebabnya. Jadi perbedaannya bukan karena ilmunya itu isinya beda, tempatnya dan sebabnya enggak. Walakin fi yufarikuhu fi jihati zawal hijab. Namun bedanya ilham itu berbeda dengan jalur iktisab itu dari jalur ilham itu kita mendapatkan ilmu karena hijab kita sebagian dari depannya hati itu disingkap oleh Allah sehingga kita bisa melihat langsung Lauhil Mahfuz. Sebagian tapi nggak seluruhnya. Fa inna dzalika laisa bi ikhtiyaril abdi. Nah, tapi tersikapnya hijab itu bukan ikhtiarnya hamba. Dia hanya berusaha membersihkan hati sehingga dia hatinya terang, terus kemudian nunggu. Hanya nunggu, memang nunggu. Apakah itu nanti dibuka hijabnya oleh Allah, apakah tidak? Itu bukan kembali kepada hamba, tapi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada hamba apa yang dikehendakinya. Yaf'alullahu ma yasha'u wa yakhtar. Allah melakukan sesuatu yang Ia kehendaki dan Ia pilih, bukan pilihan hamba. Jadi usaha kita itu hanya membersihkan hati. Persoalan hijab dibuka atau tidak itu persoalan Allah Subhanahu wa taala. Walam yufarik al-wahyu al-ilhama fi syai'in min dzalik. Wahyu itu tidak berbeda dengan ilham dalam persoalan itu. Wahyu juga dibuka hijabnya.
Tapi bedanya bukan dalam persoalan, bedanya bal fi musyahadati al-malak al-mufid lil ilmi. Bedanya dalam wahyu itu ketika dibuka hijabnya itu sambil melihat malaikat yang memberikan ilmu. Jadi ilmunya itu diantar secara istimewa dengan jalur delivery yang khusus. Itu ilham dengan level yang ori, yang benar-benar kuat, yang disebut sebagai wahyu. Ada pengantarnya. Diantarkan dengan pengantarnya sekalian diantarkan. Fa innal uluma innama tahsulu fi qulubina biwasitatil malaikat. Lah, jadi bedanya wahyu dan ilham itu hanya persoalan ketika diantarkan wahyunya itu sambil melihat malaikat. Namun kalau tidak melihat malaikat itu bukan berarti bahwasanya ilmu yang masuk ke hatinya manusia dari jalur ilham itu bukan diberikan malaikat. Itu diberikan malaikat, tapi kita nggak bisa melihat malaikatnya. Beda dengan wahyu. Nabi diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala melihat malaikat. Fa innal uluma innama tahsulu fi qulubina biwasitatil malaikah. Karena ilmu itu terjadi di hati kita, bisa hadir di ruh kita itu dengan jalur malaikat, seluruh ilmu. Wa ilaihil isyaratu biqaulihi ta'ala wa ma kana li basharin ay yukallimallahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhiya bi'idnihi ma yasha. Tidaklah seorang manusia bisa beraudiensi dengan Allah kecuali lewat jalur wahyu atau dari jalur hijab. Artinya hijabnya disingkap sebagian. Au yursila rasula, atau Allah mengutus rasul, yaitu utusan, yaitu malaikat, sehingga dia memberikan wahyu dengan seizinnya apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Jadi seperti itu jalur ini. Makanya kalau teman-teman pengen punya ilmu ghaib ini kayaknya perlu dibuka hijabnya. Jadi ini teorinya seperti ini. Kenapa sebagian ulama, sebagian wali itu memiliki ilmu yang kadang mengetahui masa depan, ilmu-ilmu ghaib yang kadang itu nggak dimiliki oleh ulama yang lain. Di kitab-kitab, misalnya di dalam kitab-kitabnya Imam Abdul Wahab Syaroni, itu beliau itu menuliskan sebuah karya. Jadi beliau itu ghirahnya terhadap ilmu tasawuf itu tinggi. Karena orang itu banyak mengingkari ilmu tasawuf, seolah-olah ilmu tasawuf nggak menghasilkan ilmu. Maka beliau itu menuliskan karyanya, lupa saya apa ya, adzurriya fima antajathu al-khalwah, itulah judulnya. Jadi beliau ketika khalwat, ketika membersihkan hati khalwat, itu mendapatkan banyak ilmu. Dan disebutkan oleh Imam Abdul Wahab Syaroni, ilmu ilham apa saja yang didapatkan oleh Imam Abdul Wahab Syaroni ketika beliau khalwat, tidak dengan jalur belajar. Itu disebutkan di dalam satu kitab. Judulnya, ilmu-ilmunya itu unik-unik. Unik-unik, dan itu tidak didapatkan. Dan sampai sekarang katanya zaman itu beliau mengatakan banyak orang yang belum paham ilmu ini. Dan saya mendapatkan ilmu banyak sekali, ilmu tentang ini banyak sekali. Dan ilmunya itu bukan hanya terkait dari persoalan dunia, enggak. Bukan persoalan agama saja, tapi ilmunya terkait dengan persoalan dunia. Jadi ilmu tentang apa itu? Saya nanti barangkali pertemuan berikutnya mungkin saya sebutkan kitab. Saya pernah download, saya lupa ya. Jadi beliau menyebutkan judul-judul ilmu sampai ratusan ilmu-ilmu yang didapatkan oleh beliau dari jalur khalwat. Disebutkan judul-judulnya, ilmu ini, ilmu ini, ilmu ini, ilmu ini, ilmu ini. Dan beliau menjelaskan tentang hal-hal yang bahkan sama sekali zaman itu nggak dikenal. Zaman itu nggak dikenal. Itu beliau mendapatkan dari jalur ilham. Mungkin sebagian ilmu yang disebutkan oleh beliau itu dalam perkembangan modern ini sudah dibahas dalam sains. Tapi dalam zaman itu nggak ada. Imam Abdul Wahab Syaroni sudah menyebutkannya. Jadi kalau kita pengen tahu ilmu-ilmu yang pernah didapatkan oleh sebagian walinya Allah Subhanahu wa taala, kita bisa membaca kitab itu. Oh, ternyata itu udah disebutkan ya. Itulah. Mungkin oke, sampai itu saja, mungkin barangkali ada pertanyaan. Ada pertanyaan nggak si Jayabaya ini? Oke. Lima hal 2 pertemuan sebelumnya.
Mungkin itu saja, mungkin pertemuan berikutnya insya Allah akan. Intinya ini adalah pengetahuan baru tentang bagaimana sebab ilmu itu hadir dalam hati kita, dalam belajar atau tidak. Dan semua ilmu itu bisa hadir pada ruh kita, pada hati kita, itu yang mengantarkannya itu malaikat. Kalau mengantarkannya kita sambil bisa melihat malaikatnya, itu berarti wahyu. Kalau tidak, berarti itu ilham. Itu saja, terima kasih. Semoga kajian pada malam hari ini, pada pagi hari ini bisa dipahami dan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.